Nah, kawan-kawan, ini ada barisan aritmatika. Nah, kita jangan terburu-buru untuk menyelesaikannya, tapi kita cek dulu apa sih yang ditanyakan gitu kan. Dari pertanyaan ini yang ditanyakan adalah ketika setiap suku dibagi dua, setiap suku dibagi dua. Nah, kemudian yang ditanya adalah rata-rata 10 suku barisan pertama. Artinya dari nilai-nilai yang di sana kita sebenarnya tidak perlu mencari nilai P yang ada di sini tuh, gitu kan. Nah, itu lebih efektif nanti. Kita bagi aja dua dulu, berarti ada 7, ini ada P-1 dibagi 2. Terus berikutnya berarti ada 3 nih, ini bagi 2. Terus ini bagi 2 lagi dapat 1, ini bagi 2 lagi dapat -1. Nah, artinya suku-suku pada barisan itu berubah menjadi seperti yang sudah kita tuliskan. Nah, karena ditanyakan adalah rata-rata 10 suku pertamanya, artinya nanti ada S10 yang dibagi 10. Ingat, Sn itu adalah siapa? N/2 dikalikan dengan 2A, plus N-1 kalikan selisihnya, B-nya. Nah, kita cek di sini, dia punya selisih berapa setiap sukunya. Kelihatan aja yang ada nilainya aja. Ini selisihnya dari 3 ke 1, berarti ada -2. Ini juga -2 kan? Jelas tuh sukunya sama. Oke, selisihnya sama -2. Artinya jelas di sini terlihat bahwa S10-nya itu 10/2 dikalikan 2 kali 7. Suku pertamanya 2A ditambah dengan N-1, berarti 10 suku, artinya N-nya 10 tuh, kurangi 1 jadi 9, dikalikan B, selisihnya tadi dapatnya -2 dibagi dengan 10, karena dihitung rata-ratanya ya. Ini yang pertanyaannya adalah rata-rata. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja dari situ, mau diorek-orek langsung boleh, atau 10-nya ini dipindah ke atas juga bisa. Artinya ada 10/2 dikali 14 ditambah -18 kan itu. Nah, ini hasilnya, ini kan 10/1 tuh, berarti ada kali 1/10. Nah, ini tinggal main hore-hore aja, berarti di sini ada 10 sama 10 tuh, berarti tersisa setengah. Yang di sini kita hitung ada 14 dikurangi 18, dapatnya -4. Tinggal kita kalikan hore-hore lagi, ketemunya -2. Ada di jawaban A. Oke, kawan-kawan, kita ke soal yang berikutnya. Di sini ada segitiga ABC, yaitu segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang samanya adalah AB dan AC nih. Ya, udah kelihatan ya, AB dan AC. Di sana ada titik E yang merupakan titik tengah antara ruas garis AB tuh. Nah, ini berarti panjangnya sama. Nah, terus titik D dan F terletak pada ruas AC, udah terlihat di sana, dengan ED siku-siku dengan AC, BF siku-siku dengan AC juga. Artinya di sini ada, bisa kita tambahkan tanda segitiga tanda siku-siku. Dengan si panjang sisi DE 10 kita tuliskan aja, barangkali kepakai, walaupun mungkin pertanyaannya ini terkait dengan sudut, sekilas kita lihat, dan panjang sisi mungkin nggak kepakai ya, tapi kita bisa cantumkan aja, nggak apa-apa. Dimana sudut BED itu 120 derajat, ini sudutnya BED 120 derajat. Nah, kita perbesar segitiganya, barangkali nanti bisa lebih terpantau buat kawan-kawan. Nah, kita perhatikan di sana ada kalau kita perhatikan artinya gini, kalau ini 120, sehingga bisa kita perhatikan dari trapesiumnya si ini. Nah, ini BEDF. Nah, ini ada sebuah trapesium, sudut-sudutnya udah nampak. Ini pasti juga siku-siku karena berpelurus dia. Ini juga siku-siku, artinya dua sudut ini sudah terlihat jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat di sini sudah 120. Oke, artinya sudut di sini itu udah kelihatan tuh. Atau mungkin teman-teman ini pasti sudutnya adalah berapa tuh? 60 kan sisanya, karena total dari jumlah atau besar semua sudut dari segi 4 itu totalnya adalah 360 derajat, berarti sisanya tinggal 60 derajat. Nah, sekarang karena pertanyaannya adalah sudut yang di sini nih. Nah, sudut FBC yang di sini, artinya kita harus tahu dulu sudut ini berapa, sudut ini berapa, kaitannya dengan segitiga ABC. Kita ke segitiga yang AED, yang ini AED. Ini siku-siku, ini udah kelihatan 120, artinya yang di sini tinggal 60 derajat. Dia berpelurus. Artinya tinggal yang sudut di sini adalah 30 derajat, ya kan? Yang jumlahnya 60, 30, 90, jumlahnya 180. Jumlah besar sudut dari sebuah segitiga. Kalau ini 30 berarti sudut di kakinya udah kelihatan. Berarti ada 180, kita kurangi dengan 30 dibagi 2. Ya kan? Berarti 150 bagi 2 75 derajat. Ini 75 derajat, otomatis yang di sini totalnya juga 75 derajat. Ini udah 60, berarti sisanya tinggal 15 derajat. 75 kurangi 60 ketemu 15 derajat. Kita perjelas lagi, jawabannya adalah di A.
kawan-kawan, tentang soal pecahan yang berikut ini, tentu kalau kita harus selesaikan dengan cara biasa, maksudnya harus dihitung manual dengan mencari 3 kuadrat plus 1 berapa, terus dibagi 3 kuadrat min 1, artinya di situ ada 10 dibagi 8, terus nanti ditambah dengan berikutnya lagi, berarti ada 26 dibagi 24 yang bawah, dan seterusnya, tentu akan memakan waktu. Ketika kita ketemu soal seperti ini, kita lihat ada suatu pola yang bisa kita temukan di sana. Nah, misal bentuk dari pembilang sama penyebutnya, mungkin teman-teman, nah ini benar-benar kreasi sih, dimainkan, nanti akan ketemu polanya seperti apa, ini menemukan nanti. Nah, misalnya kita coba cari yang di atas, coba kita samakan dengan yang di bawah, artinya yang 3 kuadrat plus 1 itu bisa kita jabarkan jadi 3 kuadrat min 1, biar sama nih dengan yang bawah, 3 kuadrat min 1 juga. Tapi biar nilainya tidak berubah, artinya kita harus menambahkan 2 yang di atas. Oke, hanya merubah bentuknya. Nah, begitupun yang seterusnya, berarti yang 5 kuadrat plus 1 itu menjadi 5 kuadrat min 1, berarti harus kita tambah 2 lagi, biar nilainya sama dengan yang 5 kuadrat plus 1. Nah, artinya berarti di sini 5 kuadrat min 1. Begitu dan seterusnya. Berarti di sini ada 7 kuadrat min 1 plus 2, ini plus 1 plus 2, dan bawahnya ada 7 kuadrat min 1. Dan seterusnya sampai dengan 99 kuadrat, berarti di sini ada min 1 tambah 2 dibagi dengan 99 kuadrat min 1. Oke, tidak merubah nilai. Sekarang kita lihat, artinya kalau ini kita pecahkan, nah, pecahan ini dipecah jadi 2, artinya kan sebenarnya ada 3 kuadrat min 1 dan per 3 kuadrat min 1 dan 2 per 3 kuadrat min 1, betul enggak? Oke, penyebutnya sama, tinggal memecah antara pembilangnya. Oke, begitupun dan seterusnya, berarti di situ ada 5 kuadrat min 1, yang ini penyebutnya juga 5 kuadrat min 1, ditambah yang ini ada 2, berarti 2 per 5 kuadrat min 1, dan seterusnya tuh sampai dengan yang belakang ya, berarti ada 9 kuadrat 99 kuadrat min 1 per 99 kuadrat min 1 ditambah 2 per 99 kuadrat min 1. Nah, ini yang kita kotai, kotak ini nilainya adalah berapa? 1, ya enggak? Berarti ada berapa 1? Ada berapa kali 1 yang ada di sana? Teman-teman lihat, ini kan bilangan ganjil ya, 3, 5, 7 sampai 99. Kalau ganjilnya tak tambahi dari angka 1 dimulainya, berarti di sini ada 50 bilangan ganjil. Ada 50 kali 1. Nah, karena satunya hilang berarti ada 49. Artinya di sini ada, kalau kita jumlahkan satunya itu nilainya ada 49. Kita udah punya tabungan 49. Sekarang tinggal kita hitung yang pecahannya ini. Nah, pecahannya ini. Oke, kita jabarkan. Sekarang yang pecahan itu kalau kita jabarkan, itu kan nilainya tak bisa dulu 49-nya. Berarti di situ kita punya ada 2. Nah, ini ingat, ini adalah yang 3 kuadrat min 1, 5 kuadrat min 1 sampai 99 kuadrat min 1 itu kan bisa kita pakai rumus A kuadrat min B kuadrat ya. Ini adalah selisih kuadrat. Artinya bisa kita jabarkan menjadi A plus B dikali A min B, atau A min B kali A plus B. Itu sama. Nah, artinya kalau ini kita jabarkan kan artinya ada 2 per 3 min 1, 2. 3 plus 1, 4. Ya enggak? Oke, ditambah. Yang ini pun sama. Berarti ada 2 per 5 plus 1, atau 5 min 1, 4. 5 plus 1, jadi ada perkalian dengan 6. Ditambah, berarti yang 7 pun sama, berarti ada 2, 7 min 1 itu 6, 7 plus 1 itu 8, ditambah, dan seterusnya, sampai pecahan yang terakhir adalah 2 per, nah ini 99 min 1, 98 dikali 99 plus 1, 100. Nah, kita punya pecahan seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada satu pecahan yang menarik, 2, 4, 4, 6, 6, 8, selisihnya 2, dan atas pun sama 2. Sehingga ini bisa kita jabarkan sebenarnya. Iya enggak, pecahan itu bisa kita jabarkan, jadi tak tulis di sini nih, sweet. Nah, itu kan artinya sebenarnya berasal dari setengah yang dikurangi 1/4. Betul enggak? Kalau kita coba cek juga boleh, ini kan artinya ada 4 kali 1, 4. 2 kali 1, 2. Operasinya pengurangan, yang bawah tinggal dikali 2 kali 4. Ini ketemunya 2 per 2 kali 4. Nilainya sama, iya enggak? Nah, sehingga ini pun sama, dan seterusnya sama. Sehingga polanya bisa kita tuliskan jadi 1 per 2. Dikurangi 1/4. Operasinya penjumlahan, ini pun bisa dirubah menjadi 1/4 dikurangi 1/6. Dan seterusnya, ini pun sama menjadi 1/6 dikurangi 1/8. Dan seterusnya, plus. Ini berarti terakhir adalah plus, yang terakhir di sini 98 dikurangi 1/100.
Teman-teman perhatikan di situ ada pecahan yang bisa saling mengurangi dan jadi 0. Ini ada negatif 1/4 dan 1/4 habis tuh. Ini sama, habis lagi, ini sama, habis lagi, di sini ada, dan seterusnya. Akhirnya tersisa siapa? Setengah dan 1/100. Setengah itu berapa? 50/100. Dikurangi 1/100. Ketemunya adalah 49/100. Ditambah dengan 49 tadi yang sudah kita punya, sehingga jawabannya adalah 49/100. Ada jawaban D. Kawan-kawan, terkait dengan persamaan garis lurus dalam soal nomor 4 ini ada dua persamaan garis lurus di mana mereka punya hubungan nih. Hubungannya adalah saling sejajar. Ingat, hubungan dua garis yang saling sejajar itu punya gradien yang sama. Berarti M1 sama dengan M2. Nah, model yang bisa kita pakai nanti ketika kita punya suatu persamaan garis lurus dengan bentuk misalnya AX plus BY plus C sama dengan 0, ini bentuk umumnya suatu persamaan garis lurus, maka gradiennya adalah negatif A per B. Kita tengok aja X sama Y nya satu ruas atau enggak. Kalau satu ruas berarti ada tanda negatif dulu, baru koefisiennya X dibagi koefisiennya Y. Nah, ini modelnya yang kita pakai nanti. Nah, sekarang kita mainkan ke persamaan garis yang pertama. Dari sana kita akan dapatkan X min 2Y ditambah dengan AX ditambah dengan AY, distribusikan ya A-nya sama dengan A. Nah, X-nya kita sendirikan, Y-nya kita sendirikan. X-nya dulu, ini dan AX, berarti kita punya 1 plus A yang dikalikan dengan X. Oke, X-nya kita keluarkan. Sekarang Y-nya kita keluarkan juga dengan tanda plus, berarti A-nya dulu kita tuliskan di sini, baru kita kurangi dengan 2, min 2. Oke, kalikan Y sama dengan A. Nah, mau ditulis seperti ini boleh, atau mungkin teman-teman A-nya dipindah ke sini juga masalah. A sama dengan negatif A sama dengan 0, ini juga bisa. A-nya dituliskan di ruas kiri juga boleh. Artinya, dari sini kita punya gradien dengan konsep yang tadi kita sudah mainkan di pojok kanan itu. Berarti M-nya kita kasih min dulu, berarti ada punyanya X, 1 plus A. Kita kasih kurung ya, karena hati-hati ada min. Nanti akan berubah di sana. Yang bawah berarti ada A min 2. Nah, dari sini kita bisa tuliskan lain, berarti ada 1 plus A, minnya kita pindah ke bawah ya, berarti ada 2 min A. Nah, ini adalah gradien garis pertamanya, M1. Anggap aja gitu. Nah, sekarang kita mainkan persamaan garis yang kedua. Di sana kita dapatkan 5Y dikurangi X ditambah, kita distribusikan lagi, berarti ada 3AX ditambah dengan 3A kalikan Y min 2A sama dengan 0. Lalu kita tuliskan di ruas kiri sekalian ya. Nah, dari sini gradien yang kita dapatkan M2-nya adalah min dulu. Oke, sebelum ini kita dulu ya. X sama Y-nya kita tuliskan gabung dulu. X-nya mana nih? Ini X sama X tuh. Berarti ada 3A dikurangi 1 punya X. Terus yang Y-nya adalah 5 ini sama ini 3A. Berarti plus 3A dikalikan Y min 2A sama dengan 0. Nah, kita dapatkan gradien garis yang kedua, berarti ada min dulu, terus punya X siapa tuh? 3A min 1, kita kasih kurung, terus yang bawahnya berarti punyanya Y, berarti 5 plus 3A, oke, atau bisa kita tuliskan menjadi 1 min 3A dibagi 5 plus 3A. Negatifnya kita lemparkan ke atas, jadi atas bawah sebenarnya sama aja, nggak ada masalah. Nah, artinya di sini sudah punya dua gradien, yang dimana gradien itu sama karena sejajar, berarti tinggal kita mainkan. Artinya di sini kita punya 1 plus A dibagi 2 min A, itu nilainya sama dengan 1 min 3A dibagi 5 plus 3A. Oke, seperti biasa ketika kita ketemu pecahan sama dengan pecahan, artinya teman-teman ngapain? Kalikan silang. Oke, kita kalikan silang ya. Ya, itu kalikan silang berarti ada 1 plus A dikalikan dengan 5 plus 3A yang nilainya sama dengan 2 min A yang dikalikan dengan 1 min 3A. Oke, tinggal kita distribusikan, berarti satunya dulu, artinya kita punya 5 ditambah 3A, baru sekarang yang A berarti ada 5A ditambah dengan 3A kuadrat. Sama dengan yang itu, berarti kita distribusikan 2-nya dulu, 2 kali 1, 2, 2 kali negatif 3A berarti ada negatif 6A. Tinggal negatif A-nya berarti ada negatif A, dikalikan berarti yang di sini ada min A sama min 3A berarti ada plus 3A kuadrat. Nah, teman-teman lihat, sekarang kita tinggal kelompokkan aja. Ada 3A kuadrat positif, ini juga 3A kuadrat positif. Hore-hore aja, saling hilang tuh. Oke, sekarang yang A-nya di sini ada negatif 7A, yang di sini ada 8A. Kita gabungkan ke sebelah kiri sekalian berarti ada 15A.
Oke, sekarang yang nilainya ini 2 konstannya ya, ini berarti ada sama 5. 5-nya pindah ke kanan berarti jadi min, artinya ada min 3. Oke, sehingga dari sini kita punya nilai A adalah negatif 3 dibagi 15 atau negatif 1/5. Ada di jawaban C. Nah, tentang limit kawan-kawan, di soal nomor 5 muncul soal limit. Ini soal ada di FR tahun 2021 sepertinya, tentang limit muncul di Skolastik. Perhatikan konsep limit, artinya langkah pertama adalah substitusi. Biasanya gitu ya, cara kita menyelesaikan limit adalah substitusi. Asalkan apa? Tidak sama dengan 0/0. Intinya kita harus menghindari 0/0. Nah, yang kedua itu berarti ada langkah lain. Ketika ketemu pecahan 0/0 berarti ada langkah lain. Misalnya langkah lainnya ada satu langkah yaitu pemfaktoran. Nanti ada yang disederhanakan, setelah difaktorkan sederhana ketika ketemu 0/0. Terus ada perkalian dengan sekawannya ketika bentuknya ada bentuk akar. Nah, kita lihat kecenderungannya soal yang muncul itu adalah 0/0. Misalnya dari soal ini aja kelihatan. Ketika apa? X-nya sama dengan mendekati 2 tuh. Ya, ketika kita substitusikan langsung, teman-teman akan mendapatkan bahwa penyebutnya di sana itu akan menjadi nilainya 0, ya kan? Ketika X-nya diganti 2, maka X akan ketemu 2 min 2 kan? 0. Nah, dari sini kita sudah bisa mengasumsikan bahwa nilai yang di sini ketika X-nya kita ganti sama dengan 2 itu akan menjadikan dia nilainya 0 juga. Sehingga ada satu bentuk pemfaktoran yang kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan dengan pemfaktoran artinya bentuk yang di sana secara sederhana aja, artinya di sini ada satu faktor yang nilainya sama dengan bawahnya. Ada X min 2 yang sama dengan atas, artinya sehingga bisa kita mainkan ini pun sama, berarti ada X min 2. Oke, kali berapa? Anggap aja ini ada X plus N misalnya, sama dengan negatif 3. Oke, anggap aja seperti itu. Artinya apa? Teman-teman bisa melihat bahwa kalau misalnya kita mainkan ini, artinya gini, X min 2 dikali X plus N itu nilainya sama dengan X kuadrat plus 2AX plus B. Karena langkahnya pasti di sini nanti ada yang diorek-orek gini, oke, dicoret-coret, artinya tinggal X plus N-nya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa X plus N itu nilainya sama dengan negatif 3. Ketika siapa? Ketika X-nya sama dengan 2. Nah, ketika X-nya sama dengan 2, kita dapat N-nya sama dengan berapa? Kita mainkan, berarti ada 2 plus N sama dengan negatif 3, artinya N sama dengan negatif 5. Nah, ini kita sudah mengantongi nilai N-nya sama dengan negatif 5. Artinya apa? Tinggal kita balikan aja. Yang di sini, oke, seperti yang kita mainkan tadi, berarti ada X min 2 dikalikan X min plus N ya, N-nya kita ganti negatif 5, itu nilainya sama dengan X kuadrat plus 2AX plus B, ya kan? Nah, kita kalikan, berarti ada X kuadrat, jadi berapa tuh? Negatif 7X ditambah 10, betul? Nah, nilainya sama dengan X kuadrat plus 2AX plus B. Nah, teman-teman bisa lihat di situ bahwa ada satu nilai kesimpulan yang bisa kita mainkan. Siapa? Ini nih, 2A. Sama dengan siapa ini? Negatif 7. Berarti di sini kita punya 2A itu sama dengan negatif 7A, artinya sama dengan negatif 7/2. Kita simpan dulu. B-nya berapa? Langsung ketemu. B-nya 10 tuh. B-nya dapat 10. Berarti pertanyaan dari soal ini, yaitu A kalikan B ini, kita kembali ke atas ya. A kalikan B itu adalah negatif 7/2 dikali 10. Horek-horek ketemu 5, 7 kali negatif 7 kali 5 ketemunya negatif 35. Ada di jawaban kita.